Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi pada pertemuan studi Al-Quran, di mana pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-14 ini, kita akan mengenal tafsir Al-Quran. Pada materi ini sengaja tidak saya sampaikan sejarah penafsirannya karena ini akan cukup panjang jika dibahas, tetapi ada beberapa materi yang salah satu isinya adalah tentang sejarah penafsiran. Ini mungkin dapat Anda baca sebagai pengembangan wawasan ya. Oke. Kita sudah mengenal definisi tafsir Al-Quran, bahkan kita sudah mengkajinya perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang jenis-jenis tafsir. Jenis tafsir atau ada yang memahaminya sebagai model penafsiran atau aliran dalam penafsiran, ada tiga. Yang pertama tafsir bil ma'sur, yang kedua tafsir bil ra'yi, yang ketiga tafsir isyari. Kebanyakan ulama sebenarnya hanya membaginya menjadi dua, tetapi ada pendapat-pendapat lain yang memasukkan isyari sebagai jenis penafsiran, bukan corak nanti ya. Karena ada jenis, ada metode, dan ada corak penafsiran. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur. Terkadang dapat pula disebut tafsir bil manqul atau tafsir bil riwayah. Tafsir bil ma'thur adalah sebuah jenis penafsiran di mana penafsiran terhadap ayat Al-Quran ditekankan pada riwayat-riwayat. Ya. Ragamnya dapat berbentuk penafsiran Al-Quran dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Misalnya kalau kita baca pada surah Al-Fatihah misalnya, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus, ya, berilah petunjuk kepada kami untuk menuju jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Siapa itu siratal mustaqim? Dijelaskan atau ditafsirkan pada ayat setelahnya, yakni siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi metode tafsir bil ma'thur ini lebih menekankan pada periwayatan-periwayatan, juga menekankan pada tafsir Quran bil Quran atau ayat bil ayat. Ragam yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Contoh yang tadi, kita sudah mengenal apa itu siratal mustaqim, ditafsirkan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, ketika berbicara tentang ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, maka muncul pertanyaan lagi, siapa orang yang dimurkai ini? Maka Nabi memberikan penjelasan dalam salah satu sabdanya bahwa al-maghdub di situ adalah orang-orang Yahudi. Sementara ad-dallin, orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Nah, penafsiran atau hadis Nabi ini juga menjadi ragam penafsiran, menjadi jenis penafsiran yang masuk dalam kategori tafsir bil ma'thur. Nah, kategorinya tafsir bil ma'thur, tapi yang kedua, yakni menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Atau dapat pula menafsirkan Al-Quran dengan keterangan-keterangan dari sahabat-sahabat Nabi. Contoh ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Secara umum ayat ini memberikan kabar gembira terhadap umat Islam tentang sebuah kemenangan yang luar biasa, di mana pada saat itu ketika datang pertolongan dari Allah, datang kemenangan dari Allah, kemudian orang-orang kafir saat itu secara berduyun-duyun memasuki Islam, ya, secara bergelombang mereka masuk semuanya ke Islam. Nah, sebagian sahabat bergembira terhadap ayat ini, sementara sahabat lain, Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, justru merasa sedih dengan ayat ini karena menurut mereka ayat ini menjelaskan bahwa tak lama lagi Rasul akan wafat karena misinya telah tersampaikan.
Nah, model-model penafsiran seperti ini adalah model-model penafsiran bil ma'thur, ya, dengan riwayat, dengan riwayat-riwayat yang tertulis, baik nanti ragamnya dengan Al-Qur'an, Quran dengan hadis, atau Quran dengan pendapat sahabat-sahabat Nabi. Oke. Kemudian jenis yang kedua adalah tafsir birra'yi. Kalau tadi menekankan pada periwayatan, sementara akal hanya digunakan untuk menarik mana ayat-ayat yang berkaitan atau tidak. Sementara kalau tafsir birra'yi adalah tafsir yang lebih menekankan pada fungsi akal. Jadi gambarannya begini, Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia, tidak terbatas pada tahun tertentu. Al-Quran tidak hanya terbatas pada masa ketika Al-Quran itu turun, tidak hanya terbatas pada kaum muslimin di Makkah, tapi juga berlaku seluruh manusia kapan dan dimanapun mereka berada. Terkadang penafsiran-penafsiran bil ma'thur yang sudah ada sebelumnya itu terkadang tidak lagi tepat jika diterapkan di masa-masa tertentu. Maka dari sini muncul usaha-usaha para ulama untuk lebih memahami Al-Quran yang tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat, sehingga para ulama tersebut dengan berbagai kemampuannya, dengan berbagai keilmuan yang dimiliki, menyusun menyusun penafsiran-penafsiran berdasarkan fungsi akalnya, berdasarkan kemampuan ijtihadnya. Ya, kalau dulu misalnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, kekuatan di era Nabi itu, bahwa umat Islam harus mempersiapkan kekuatannya. Yang dimaksud dan kekuatan pada saat itu adalah memanah. Nah, ulama-ulama di era kontemporer mengembangkan makna memanah ini bukan hanya pada sebatas memanah, bisa jadi nanti kemampuan nuklir, kemampuan menggunakan peralatan-peralatan perang dan lain-lainnya. Nah, ini namanya model tafsir birra'yi, tafsir dengan menekankan pada fungsi akal untuk memahami ayat Al-Quran. Tetapi tafsir model ini dibagi menjadi dua. Ada tafsir birra'yi al-mahmud, tafsir birra'yi yang terpuji, yakni yang memang usaha ditekankan pada usaha memahami ayat Al-Quran dan mengesampingkan kepentingan kelompok. Sementara ada juga tafsir birra'yi al-madmum. Orang sudah punya keinginan tertentu, sudah punya pemahaman madhab tertentu, kemudian menafsirkan ayat Al-Quran harus diikutkan kepada pemahaman madhabnya sesuai dengan penggunaan akalnya. Ini yang tidak boleh. Artinya tafsir bil ma'thur dapat digunakan, tafsir birra'yi juga dapat digunakan selama kita membatasi objektivitas kita dalam usaha untuk memahami Al-Quran, bukan menarik Al-Quran untuk sesuai dengan kepentingan kita. Nah, ada sebagian yang memasukkan model tafsir isyari sebagai model tafsir yang ketiga. Kalau yang pertama fokus kepada pemahaman tentang riwayat atau ayat yang berkaitan dengan sebuah ayat yang ditafsirkan, sementara model kedua birra'yi lebih menekankan pada fungsi akal, maka tafsir isyari lebih menekankan pada pengalaman spiritual. Nah, terkadang ada beberapa penafsiran yang hasil tafsirannya itu adalah ia dapat melalui mimpi, melalui ilham, ya, dan terkadang maknanya tidak lagi tidak lagi sama persis dengan makna letterlock dari ayat. Misalnya innamas shadaqatu lil fuqara, bahwa zakat itu kan untuk orang-orang yang fakir. Nah, sebagian kalangan sufi isyari menganggap bahwa siapa yang ingin mendapatkan limpahan karunia dari Allah, maka dia harus fakir kepada Allah. Jadi dia harus meninggalkan kepentingan-kepentingan duniawinya, meninggalkan keterikatannya dengan materi, agar mendapat limpahan rahmat dari Allah. Nah, ini model tafsir isyari. Jadi dia dengan melakukan ibadah, melakukan sholat malam, melakukan mujahadah, maka nanti akan mendapatkan ilham, mendapatkan mimpi dari Allah tentang maksud dari ayat.
Nah, ini yang disebut sebagai tafsir isyari. Ulama memberikan batasan tertentu mana tafsir isyari yang boleh digunakan. Di antara syaratnya, pertama maknanya harus lurus, tidak bertentangan dengan hakikat-hakikat keagamaan, juga tidak juga dengan lafadz ayat. Ya, seperti tadi bahwa harus tetap nyambung, bahwa kalau ayat itu bermakna sungguhnya zakat atau penyucian jiwa itu, harta yang digunakan untuk menyucikan harta dan jiwa itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, ketika ditakwilkan kepada makna yang lain tadi, bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dia harus melepaskan keterikatan duniawinya. Nah, artinya tetap masih ada kaitan lafadznya. Kemudian tafsir isyari tidak boleh menyatakan bahwa itulah satu-satunya makna untuk ayat yang ditafsirkan, karena banyak kemungkinan makna yang lain ya. Yang ketiga, ada korelasi antara makna yang ditarik itu dengan ayat. Oke. Kemudian setelah kita memahami jenis penafsirannya, kita lanjut kepada metode penafsirannya. Metode penafsiran itu sendiri ada 4. Ada metode global, ijmali, ada metode analitik, tahlili, ada metode tematik, maudhu'i, dan ada metode perbandingan. Oke. Metode ijmali. Metode ijmali adalah metode penafsiran Al-Quran yang bersifat global. Ya, uraiannya biasanya lebih singkat, padat, dan langsung mengena terhadap maksud ayat. Jadi kalau dalam metode ijmali, seorang penafsir tidak lagi mengkaji tentang makna kosakata secara luas. Dia tidak akan mengkaji maghdub, ghadaba itu berapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Dia tidak mengkaji bagaimana kata-kata ghadaba dalam hadis. Dia juga tidak mengkaji sababun nuzulnya, tidak mengkaji munasabah, dia tidak mengkaji i'rabnya, tapi dia langsung memberikan kesimpulan terhadap maksud dari ayat. Ya, bahwa misalnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, bahwa dia tidak akan lagi mengkaji apa itu rijsun, apa itu khamr, apa itu judi dan lain-lainnya, tapi dia akan langsung mengatakan bahwa pada ayat ini dijelaskan ada 4 ragam jenis yang diharamkan, yakni meminum khamr, berjudi, dan lain-lain. Jadi langsung fokus pada penafsiran secara global, uraian-uraian umum terhadap maksud dari ayat. Gambarannya begini, kalau kita gambarkan sebagai Al-Quran itu sebagai sebuah buah, sebagai buah misalnya, kita anggap saja buah semangka, maka tafsir ijmali adalah dia langsung mengupas semangka itu dan langsung menghidangkannya gitu dengan kita. Jadi sangat praktikal, sangat singkat, sangat umum ya. Anda dapat melihatnya dalam beberapa penafsiran, misalnya tafsir As-Sa'di. Nah, itu model-model tafsir dengan metode ijmali. Yang kedua, dan ini yang banyak kita temukan, adalah metode tahlili atau analitik. Metode tahlili adalah menafsirkan Al-Quran secara detail dari berbagai macam seginya. Biasanya sama, ijmali dengan tahlili sama, biasanya menggunakan penafsiran utuh satu Al-Quran dengan sesuai dengan urutan mushafnya. Ya, kalau ijmali nanti sesuai dengan urutan mushafnya. Meskipun di tahlili ini nanti ada yang mencoba menafsirkan sesuai urutan turunnya. Jadi urutan Al-Quran itu ada 2, ada tartib mushafi sesuai urutan Al-Quran dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah, tetapi ada juga yang menyusun dengan tartib nuzuli, dimulai dari Al-Alaq ya, dan seterusnya. Oke. Biasanya dalam metode tafsir tahlili ini, seorang penafsir akan menjelaskan ragam atau banyak sekali penjelasan. Misal akan dijelaskan pengertian umum dari kosakata, kemudian dia akan memasukkan munasabah, kita sudah pernah bahas materi ini, munasabah. Kemudian akan dilanjutkan sababun nuzul, ya. Lalu kemudian akan ada makna ayat secara global, kemudian hukum yang dapat ditarik dari ayat, perbedaan madhab terhadap hukum yang ditarik itu, kemudian jika ada perbedaan qiraat akan pula ditampilkan, kemudian kadang juga ditambahkan i'rab dari ayat, dan seterusnya.
ya. Dijelaskan juga sisi balaghahnya. Ini adalah metode-metode tafsir tahlili, tafsir analitik. Kalau diibaratkan makanan tadi, ini seperti makanan prasmanan, semua ada. Nah, seorang pembaca dituntut untuk memilah mana yang dia butuhkan, karena tidak semua dari kita membutuhkan balaghahnya, i'rabnya, nahunya, sorobnya. Kadang-kadang kita hanya membutuhkan makna kosakata, kadang kita hanya membutuhkan sababun nuzul dan lain-lain. Ya. Kemudian metode tahlili inilah nanti yang memiliki banyak corak. Ya, di belakang nanti kita akan bahas secara singkat tentang corak-corak penafsiran. Oke. Berikutnya ada metode muqarin atau muqarron. Metode ini adalah perbandingan. Mana yang dibandingkan? Bisa jadi perbandingannya adalah seandainya ada dua ayat, ya, seandainya ada dua ayat yang redaksinya mirip, tapi isi pembahasannya berbeda. Nah, ini bisa seperti itu, atau perbandingan antara ayat yang berbeda isi informasinya dengan hadis. Terkadang juga metode ini digunakan untuk membandingkan penafsiran satu ulama dengan ulama yang lain. Ya, misal kita membandingkan penafsiran Said Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran dengan penafsirannya Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi terhadap suatu ayat. Nah, ini metode tafsir muqarrin. Atau kita membandingkan isi ayat itu sendiri, misalnya kita membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, redaksinya sepertinya mirip tapi isi kandungannya berbeda. Oke. Kemudian yang ketiga ada metode maudhu'i, metode tematik. Nah, untuk menjembatani antara kekurangan dari tafsir ijmali, jadi kekurangan tafsir ijmali biasanya sangat-sangat simple. Kadang-kadang kita membutuhkan pembahasan lebih jauh tetapi tidak ada. Sementara di tafsir tahlili ini terkadang sangat luas pembahasannya. Nah, untuk menjembatani dua hal ini muncullah metode maudhu'i. Metode maudhu'i adalah metode yang dalam menafsirkan Al-Quran dia tidak menafsirkan utuh 30 juz sehingga tidak terlalu panjang pembahasannya, tetapi juga tidak global. Dia menafsirkan juga secara tahlili, sebenarnya secara analitis. Nah, bagaimana caranya? Nah, dia akan menyusun tema-tema tertentu, ya, penafsiran Al-Quran sesuai tema tertentu, kemudian akan disusun seluruh ayat yang berbicara tentang tema yang sama, baru kemudian ditafsirkan. Dalam penerapannya, terkadang nanti kita temukan ragam bentuk tematik, ya. Ada yang membuat tematik term. Tematik term adalah seseorang mengkaji terma-terma yang digunakan oleh Al-Quran. Contoh, di Al-Quran ada kata-kata ghadab, marah, ya, atau murka. Nah, dia akan mengkaji seluruh ayat yang berbicara yang ada di dalamnya kata-kata ghadab. Nah, ini tematik term. Terkadang ada juga orang yang melakukan tematik konseptual. Konseptual itu begini. Misal kita mengenal tentang pandemi saat ini, ya. Di Al-Quran nggak ada pandemi. Kata-kata pandemi itu nggak ada. Kata-kata corona itu nggak ada. Tapi di Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang kesehatan. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang kemaslahatan umum. Nah, orang yang melakukan kajian tematik konseptual, dia akan menyusun ayat-ayat mana saja yang berbicara tentang kesehatan dalam Al-Quran. Ayat-ayat mana saja yang kira-kira bisa ditarik untuk melihat, untuk mengkaji bagaimana konsep COVID ini, konsep pandemi dalam Al-Quran. Tapi bukan dengan kata-kata pandeminya. Nah, itulah yang disebut sebagai tematik konseptual. Terkadang ada orang melakukan kajian tematik khusus pada surat. Bisa jadi satu surat saja dia kaji secara tematik, ya. Atau bisa jadi nanti dia mengkaji ayat-ayat yang dimulai dengan Fawatihus Suwar, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Nah, ini kan tematik surat, ya. Terkadang ada juga yang melakukan tematik, tapi tematiknya hanya pada juz tertentu, ya. Ini ragam-ragam metode yang dapat kita temukan di lapangan. Oke. Kemudian secara singkat juga, setelah kita mengenal metodenya, dan ini khususnya dalam tafsir tahlili nanti, ternyata ada ragam corak, ada ragam warna, atau ada ragam
kecenderungan penafsiran. Ya, ada nanti corak lugawi, corak fikhi, corak ilmi, falsafi, tarbawi, adabi ijtimai, sufi isyari. Oke, kita bahas satu persatu. Corak lugawi atau corak kebahasaan. Ada mufassir yang kecenderungannya adalah mengkaji Al-Quran dari sisi bahasanya. Dia akan mengkaji Al-Quran dari segi i'rabnya, dia akan mengkaji Al-Quran dari segi balaghahnya, tingkatan sastra Al-Qurannya. Jadi fokus penafsirannya nanti lebih banyak kepada usaha-usaha menjelaskan sisi kebahasaan dari Al-Quran, sisi linguistik dari Al-Quran. Ini namanya corak tafsir lugawi. Ya, artinya tetap pembahasan tentang sababun nuzulnya masih ada, munasabahnya masih ada, tetapi ketika sampai pada pembahasan tentang gramatikal, linguistik, maka dia akan menjelaskan secara sangat detail. Nah, itu tafsir lugawi. Ada pula tafsir yang bercorak fikhi atau fikih. Jadi dia tetap menafsirkan seluruh ayat Al-Quran secara utuh, tetapi ayat-ayat yang tidak berbicara tentang konsep-konsep fikih dia akan bahas secara singkat, tetapi ketika sampai kepada pembahasan tentang fikih, dia dapat membahasnya secara cukup detail ya. Itu nanti ada tafsir-tafsir ahkam, misalnya tafsir Qurtubi atau tafsir Rawa'ul Bayan fi tafsiril Quran karya Ali As-Sobuni. Ini model-model tafsir yang bercorak fikih. Ada pula tafsir bercorak ilmi. Tafsir bercorak ilmi ini begini, ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berbicara tentang isyarat-isyarat ilmiah, misal ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang kondisi lautan, ada yang bicara tentang kondisi di langit, ada yang berbicara tentang geologi, tentang gunung, tentang burung, dan lain-lainnya. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, orang-orang yang melakukan kajian dengan tafsir ilmi akan membahasnya dari segi saintifik. Misal ketika ayat Al-Quran berbicara tentang embriologi, kondisi janin dalam tubuh, dalam perut, maka dia akan membahasnya dari segi ilmu embriologi, ilmu tentang perkembangan janin. Nah, dia cukup panjang lebar dalam menjelaskan tentang hal ini. Nah, ini namanya corak tafsir ilmi. Corak tafsir falsafi adalah sebuah penafsiran yang nanti isinya sangat identik dengan pola-pola pemikiran filsafat. Nanti di dalamnya ada silogisme, jika begini maka begini, atau ada dialogis, kalau kau katakan begini, fa in qulta faqultu, jika engkau katakan tafsir ayat ini adalah ini, maka saya akan menjawab begini. Nah, itu nanti corak tafsir falsafi. Ya, dapat ditemukan misalnya dalam tafsir Kabir Ar-Razi. Kemudian ada corak tarbawi, ini agak baru ya. Corak tarbawi adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan nanti dengan pendekatan pendidikan. Jadi misalnya Iqra nanti bukan hanya dilihat dari segi bahasa, tetapi dalam metode pendidikan bagaimana sih perannya membaca dalam pendidikan. Kenapa membaca ini menjadi tahap level awal dalam pendidikan terhadap Nabi misalnya, dan berbagai macam kondisi-kondisi lain, ayat-ayat lain nanti ditafsirkan dengan pendekatan pendidikan. Kemudian corak adabi ijtimai, ini adalah corak yang menggabungkan antara corak ilmi dengan corak bayani nanti ya, sorry saya agak lupa di sini menambahkan corak bayani. Corak bayani atau corak adabi adalah penafsiran yang menekankan pada kajian sastra terhadap Al-Quran, kajian keindahan bahasa Al-Quran. Sementara adabi ijtimai tidak hanya fokus pada melihat keindahan bahasa Al-Quran, tetapi bagaimana nilai-nilai dalam Al-Quran ini dapat diterapkan di masyarakat. Ini dapat ditemukan dalam tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Kemudian yang terakhir ada metode atau corak tafsir Sufi Isyari. Ya, ini mirip dengan jenis penafsiran tadi, bahwa penafsirannya lebih menekankan pada makna-makna batin, kesan-kesan yang dapat ditangkap dari ayat-ayat Al-Quran. Misal Al-Quran bicara tentang fakhla'na laik ketika meminta Nabi Musa menghadap ke Bukit Tursina. Fakhla'na laik ini bukan hanya diartikan sebagai melepaskan dua sandal, tetapi melepaskan keangkuhan, keegoisan.
Atau misalnya ayat-ayat yang tadi ya, yang bicara tentang zakat tadi ditarik kepada pemahaman bahwa yang dimaksud di ayat itu adalah ketika kita ingin mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, maka kita harus melepaskan keterikatan kita dengan material. Nah, itulah ragam corak penafsiran. Kita bahas secara singkat. Untuk lebih detailnya dapat Anda baca lebih jauh dalam materi-materi yang juga akan dikirim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.